Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NPM 3061924018, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peroksisom untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi sel yang diampu oleh dosen Ibu Yulianti Hidayah SP MPD. Langsung saja kita ke materi peroksisom. Sejarah ditemukan peroksisom dalam memonitor kerja enzim urat oksidase yang terdapat pada lisosom, dedap atau Klein-Smith dan Kiss tahun 1988 mempergunakan ginjal tikus, dan beliau mendapatkan bahwa enzim urat oksidase tidak hanya dihasilkan oleh lisosom semata, melainkan diproduksi juga oleh sel lainnya yang selama ini belum diketahui struktur dan fungsinya. Selain menghasilkan enzim urat oksidase organel yang tak dikenal ini, juga menghasilkan enzim D asam amino oksidase, katalase, serta enzim-enzim lainnya, di mana fungsi utama dari enzim-enzim yang dihasilkan oleh organel itu berhubungan dengan metabolisme atau pembentukan seta penguraian hidrogen peroksida atau H2O2. Akhirnya, berdasarkan hal tersebut, organel yang tak dikenal tersebut dinamakan dengan peroksisom. Struktur peroksisom. Peroksisom mempunyai komposisi enzim yang berbeda dalam jenis sel yang berbeda. Peroksisom mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Bentuknya kecil seperti bola kasar berukuran antara mitokondria dan ribosom. Karena ukuran kecil inilah, bersama-sama dengan glioksisom, maka peroksisom digolongkan dalam benda-benda mikro. Peroksisom atau badan mikro adalah hasil asosiasi peroksisom dan glioksisom yang memiliki struktur serupa dengan lisosom. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan tentang atau struktur tubuh peroksisom. Ya, materi selanjutnya, enzim pada peroksisom. Peroksisom banyak dijumpai pada sel hati dan ginjal hewan vertebrata, pada daun dan biji tumbuhan, serta pada mikroorganisme eukarion seperti ragi, protozoa, dan jamur. Enzim yang umum dijumpai pada peroksisom yaitu katalase. Selain itu, hampir semua peroksisom juga mengandung enzim urat oksidase. Fungsi utama dari peroksisom adalah rincian yang sangat rantai panjang asam lemak melalui beta oksidasi. Pada sel hewan, asam lemak yang sangat panjang dikonversi menjadi asam lemak rantai menengah, yang kemudian satlek pada mitokondria, di mana mereka akhirnya dipecah menjadi karbon dioksida dan air. Fungsi peroksisom pada tumbuhan. Terdapat dua jenis peroksisom sudah yang diteliti secara ekstensif. Tipe pertama terdapat pada daun, yang berfungsi untuk mengkatalisis produk sampingan dari reaksi pengikatan CO2 pada karbohidrat yang disebut fotorespirasi. Reaksi ini disebut fotorespirasi karena menggunakan O2 dan melepaskan CO2. Tipe peroksisom lainnya
terdapat dalam biji yang sedang berkecambah. Peroksisom kedua ini dinamakan glioksisom. Mempunyai fungsi penting dalam pemecahan asam lemak yang tersimpan dalam lemak biji, menjadi gula yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman muda. Proses pengubahan lemak menjadi gula ini dilakukan dengan rangkaian reaksi yang disebut siklus glioksilat. Fungsi peroksisom pada hewan. Salah satu fungsi penting biosintetik dari peroksisom hewan adalah untuk mengkatalisis reaksi pertama dari pembentukan plasmalogen. Plasmalogen merupakan jenis fosfolipid terbanyak pada mielin. Kekurangan plasmalogen ini menyebabkan mielin pada sel saraf menjadi abnormal. Karena itulah, kerusakan peroksisom berujung pada kerusakan saraf. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang peroksisom. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya. Kepada teman-teman, saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya tentang materi ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.